Hai, kembali lagi dengan saya, Nafisa Sheila Faradila, dengan NIM 2020-31060. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. Yang pertama ada squeeze and stretch. Squeeze and stretch merupakan gerakan fleksibel seperti benda yang dihempaskan dan kemudian diregangkan. Gerakan seperti ini bisa memberikan kesan kelenturan yang membuat animasi menjadi lebih alami serta enak dilihat. Squeeze and stretch bisa diterapkan di mana saja dalam membuat suatu animasi, mulai dari gerakan tubuh, benda mati, bahkan bisa juga diterapkan untuk animasi teks. Berikut contoh animasinya. Yang kedua ada anticipation. Anticipation adalah gerakan yang dilakukan sebagai ancang-ancang untuk mempersiapkan diri memasuki gerakan yang berikutnya. Contohnya, ancang-ancang yang dilakukan sebelum seseorang meloncat atau berlari. Berikut contoh animasinya. Yang ketiga, staging. Staging adalah tahap pengaturan suatu set adegan, posisi kamera atau pose suatu karakter sehingga adegan tersebut menjadi mudah dimengerti oleh penonton. Staging yang baik akan dapat dengan jelas mengkomunikasikan pada penonton mengenai cerita yang ingin disampaikan dari adegan tertentu. Berikut contoh animasinya. Yang keempat ada straight ahead action dan pose to pose. Straight ahead action merupakan pendekatan menciptakan gerakan secara berkesinambungan, mulai dari awal tanpa banyak perencanaan akan menjadi seperti apa akhir gerakannya nanti. Gerakan-gerakan yang diciptakan bisa merupakan ide spontan serta kreatif dan muncul seiring dengan proses pembuatan gerakan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, berikut contoh animasinya. Yang kelima ada follow through dan overlapping action. Follow through dan overlapping action adalah gerakan susulan pada si karakter atau benda yang terjadi setelah berhentinya karakter atau benda tersebut. Contoh lainnya ialah sewaktu kita berhenti berjalan dan tangan kita berhenti mengayun. Biasanya akan ada gerakan berlebih sedikit sebelum tangan kita benar-benar berhenti. Nah, berikut contoh animasinya. Yang keenam ada slow in and slow out. Slow in dan slow out merupakan gerakan pelambatan yang terjadi pada awal dan akhir suatu animasi. Gerakan pelambatan ini memberikan variasi pada suatu gerakan animasi, ketimbang tidak ada perlambatan sama sekali. Animasi yang tidak mempunyai perlambatan di awal dan di akhir, animasinya akan terkesan sangat kaku. Nah, berikut contoh dari animasinya. Yang ketujuh ada arcs. Arcs merupakan kurva melingkar yang terdapat pada suatu gerakan ketimbang hanya dengan memakai gerakan lurus saja. Arcs memungkinkan gerakan animasi kita terlihat lebih natural ketimbang bila kita tidak menggunakan arcs. Karena pada dasarnya gerakan yang terjadi di dunia nyata sehari-hari kita sangat jarang terjadi pada satu garis lurus. Berikut contoh gerakan animasinya. Wanna make sure that when you're gone
ke-8 ada secondary action. Secondary action merupakan gerakan tambahan yang terjadi untuk melengkapi gerakan utama yang ada. Gerakan secondary action hanya bersifat melengkapi dan tidak mengambil alih performa dari gerakan utama. Berikut contoh animasinya. Yang ke-9 ada timing. Timing ditentukan dari jumlah frame in between yang ada di antara gerakan suatu benda atau karakter. Semakin cepat sedikit jumlah frame, maka gerakan menjadi semakin cepat. Sebaliknya, semakin banyak jumlah frame yang ada, maka gerakan menjadi lebih lambat. Gerakan dengan timing yang cepat dan lambat masing-masing akan memberikan cerita yang berbeda. Berikut contoh animasinya. Nah, yang ke-10, exaggeration. Exaggeration merupakan gerakan atau ekspresi yang dilebihkan dari yang biasanya untuk mendapatkan kesan animasi yang lebih meyakinkan. Seperti pada contoh gambar di bawah ini, di mana karakter sebelah kanan mempunyai gerakan memukul, sehingga lebih terlihat meyakinkan daripada karakter yang di sebelah kiri. Berikut contoh gerakan animasinya. Yang ke-11 ada solid drawing. Pada animasi tradisional, solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Pada animasi 3D, solid drawing berarti memberikan keseimbangan pada pose dengan tujuan untuk mencari pose siluet yang terbaik atau terlihat lebih mempunyai berat dan volume. Seperti pada pose karakter di sebelah kanan dan menghindari terjadinya twinning. Berikut contoh animasinya. Yang ke-12 ada apel. Apel merupakan penampakan dari sebuah karakter yang terlihat mempunyai karisma tersendiri dan menarik untuk dilihat. Untuk memperkuat apel dari suatu karakter, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, shape yang bervariasi, yang kedua, bermain dengan proporsi, yang ketiga, tetap sederhana atau simple. Nah, berikut contoh animasinya. Thanks for watching.